Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh Sarung Jab Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan program kesayangan Anda Dua Sisi bersama saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Pemirsa, usai ditahan oleh KPK, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto ini mulai bersuara nih, Vi. Jadi Hasto ini menyatakan jika yang menginisiasi revisi Undang-Undang KPK ini bukan PD Perjuangan melainkan Jokowi yang saat itu menjabat sebagai presiden. Bahkan yang lebih hebohnya lagi, Hasto ini meminta KPK untuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Waduh. Nah, cuman banyak pihak yang mempertanyakan apakah yang disampaikan oleh Hasto ini hanya omon-omon saja atau disertai bukti yang kuat gitu, Pi? Saya rasa nggak mungkin ya kalau cuma omon-omon aja ya. Pasti bicara seperti itu di muka publik tentu tidak main-main nih, ya. Bukti pasti ada gitu. Yang bicara ini kan Sekjen PDI Perjuangan, Sekjen partai terbesar, juga senior sekali partai ini, gitu. Jadi nggak mungkin ini cuma sekedar omon-omon, basa-basi semata. Bahkan, ya, Koni Bakri yang kita kenal juga rekan beliau dan juga cukup dekat dengan PDI Perjuangan, ini juga sudah mengatakan membenarkan bahwa ada bukti-bukti tersebut. Tinggal tunggu kapan Hasto memerintahkan untuk dirilis ini barang, Jadi ngeri-ngeri sedap ini, ngeri-ngeri sedap ini. Nah, karena ngeri-ngeri sedap, jadi kita akan bahas nih di Dua Sisi malam ini cuman omon-omonnya Pak Hasto karena ditahan, atau memang barang bukti yang ngeri-ngeri sedap ini bisa dibuktikan ke publik. Langsung saja kita bahas malam ini bersama mantan penyidik KPK, ada Mas Yudi Purnomo. Silakan. Oke. Dari sisi saya juga saya ingin mengundang Kapitra Ampera untuk ikut bergabung. Baik, sebelum kita mulai, kita simak dulu tayangan berikut ini. Revisi itu karena ini adalah perintah dari presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari presiden. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. Penegasan dari Pak Jokowi sebetulnya. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi. Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Oke, tanpa berbasa-basi saya ingin langsung saja. Yudi Purnomo Harahap. Kita sudah mendengar pernyataan dari Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan yang saat ini juga sudah sebagai TSK juga ya, tersangka di KPK. Benar pernyataan beliau itu bahwa ada menggelontorkan sejumlah dana untuk memuluskan revisi Undang-Undang KPK. Ya, itu Hasto yang harus membuktikan ya. Dan saya kan juga menjadi salah satu saksi hidup ketika terjadinya revisi Undang-Undang KPK dan kita menolak dengan tegas. Kalau misalnya Pak Jokowi terlibat, memang dari dulu kita mendemo kan salah satunya Presiden Jokowi saat itu karena mengeluarkan supres yang akhirnya digunakan oleh DPR yang kita tahu DPR semua kompak loh, mau oposisi, mau koalisi, semua sepakat melemahkan KPK melalui revisi undang-undang. Nah, tetapi kalau lihat pernyataan dari Pak Hasto itu kan saya melihat bahwa itu seperti cuci tangan, seperti semua dilimpahkan pada Presiden Jokowi. Ya nggak bisa seperti itu dong. Ya, apalagi kan terakhir kan Jokowi juga tidak mau tanda tangan undang-undang ya, Undang-Undang 19 tahun 2019. Tapi oke lah, itu permasalahan politik. Tapi saya justru yang menarik ya, bahwa ketika pada saat itu kita sama sekali juga tidak memahami adanya aliran dana ya. Karena waktu itu kita bukan sedikit loh, 3 juta. Iya, karena dolar waktu itu kita waktu itu anggapan kita adalah semua anggota DPR saat itu ya, baik yang di sidang paripurna maupun yang di badan legislatif ya, maupun yang terkait dengan
undang-undang KPK itu kita pikir karena memang mereka semua kompak bersatu karena ditangkapin oleh KPK. Kenapa tidak dicek oleh KPK sebagai lembaga anti rasuah? Nah, itu yang tentu KPK bisa jadi mempunyai bukti ya dan sebagainya. Tapi kita nggak paham. Ya kenapa tidak diungkap pada saat itu? Lah, karena Hasto kan minta jelas-jelas Sekjen PDI Perjuangan ini kan minta. Ya, buka dong secara terang benderang. Setuju saya. Nah, sekarang kan udah diomongin sama Hasto nih. Ini yang menarik ya. Kalau kita bicara aliran dana terkait dengan suatu undang-undang, kita pernah punya pengalaman. Ya. Pertama, terkait dengan BI. Ya kan? Waktu itu ada cek pelawat. Ya, di situ kan jadi Hasto itu seperti saya melihat waktu itu kan ada 3 klaster ya. Yang pertama, legislatif yang menyetujui, kemudian pemerintahan, ya, kemudian juga buzzer-buzzer. Nah, sekarang kalau aliran dana itu ke legislatif, ya ini menarik nih. Ya, berarti kan semua menyetujui. Apakah Hasto punya bukti 3 juta dolar itu ke siapa saja? Ingat loh, kita punya pengalaman Nazarudin. Tanyakan langsung dong. Ya, Nazarudin itu, ya, itu tidak tendeng-tendeng ketika dia ngomong. Si A terima segini, si B terima segini. Kenapa Pak Hasto tidak mengikuti Anda menantang Hasto juga melakukan Betul. Saya ingin ke Bang Kapitra. Bang Kapitra, bagaimana dengan 3 juta dolar Amerika yang juga disebut-sebut di sini? Saya lihat ke belakang dulu. Menetapkan Hasto sebagai tersangka, lalu menahannya, itu menimbulkan keterbelahan public opinion. Yang akibatnya adalah atmosfer, ya, terjadi kegaduhan atmosfer politik, hukum dan sosial di masyarakat. Ada second opinion mengatakan bahwa KPK itu masuk dalam institutional capture atau regulatory capture. Indikatornya bahwa KPK tidak lagi independen di dalam penegakan hukum. Dia lebih cenderung kepada orang-orang yang tidak bersentuhan dengan kekuasaan, tetapi lunak kepada pemilik kekuasaan. Atau dalam penegakan hukum, itu cenderung kepada mengejar target-target yang oposisi daripada elit yang berkaitan, berkorelasi kekuasaan dengan KPK. Tumpul lah begitu jadinya. Itu second opinion terjadi. Itu yang membuat kegaduhan. Ya. Sehingga kalau peristiwa, mungkin Yudi masih di sana, kalau peristiwa penyuapan itu, ya peristiwa pidana itu real ya, peristiwa pidana real terjadi. Siapa pelakunya sudah diadili. Tetapi di saat maju ke pengadilan, di saat di proses KPK lalu ke pengadilan, dah ada nama Hasto di situ. Kita jangan lupa ada nama Marium Juris Praesusum Privati Justitia. Penundaan proses itu merampas keadilan. Kalau ada keterkaitan Hasto di situ. Tetapi tidak ada satupun statement, kesaksian, putusan pengadilan bahwa keterkaitan Hasto dengan peristiwa suap itu, ya, tiba-tiba 5 tahun, setelah sekarang itu, nih, gitu, ya, keadilan di sini terhampas. Bang Kapitra, tapi kan apapun itu kan sedang berproses saat ini di KPK kan, Bang ya. Nah pertanyaannya sekarang, Hasto ini melakukan fight back. Iya. Kenapa itu terjadi? Ini latar belakang toh. Kita bicara injustice. Padahal azas kita mengatakan jika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, maka rasa keadilan sebagai prioritas didahulukan daripada kepastian hukum. Ya dengan cuap-cuap seperti ini. Karena kepastian hukum tidak datang belakangan atau tidak diberikan, lalu keadilan terampas. Jadilah seperti ini. Jalan satu-satunya ada equality before the law. Tapi ada buktinya nggak, Bang? Itu dulu. Harus ada kesamaan. Untuk itu keluar statement ini. Nah, bagaimanapun sekecil apapun informasi, ini kan harus didalami oleh KPK. Yudi tadi menantang nggak masalah ya? Enggak, bukan. Jangankan informasi awal saja. Ini sudah bisa menjadi petunjuk ada
dugaan tindak peristiwa pidana. Ini harus didalami dong. Oke. Ya, tapi Apalagi kenapa nggak ini dibuat laporan Bang ke KPK apalagi langsung? ini terbuka. Oke. Terbuka. Statementnya terbuka. Artinya seharusnya Ada 3 juta dolar loh. Iya. Betul. Iya. Ya toh? Harusnya apa? Untuk apa? Melemahkan KPK. Tadi Yudi bilang, kita demo kemana? Coba ulangi. Demo kemana? Tapi kan abang waktu itu di pihak sana bang, ngepro terhadap pelemahan KPK saat itu. Saya masih ingat kok. Masalah suka di posisi kita di mana, itu situasional. Iya, oke, jadi situasional. Kalau kita melihat situasi, kalau posisi, posisi kader PDI, sekarang rivalitas. Oke. Ya toh? Jadi bukan itu masalahnya. Kita bicara tentang kepastian hukum dan rasa keadilan. Ini harus tidak boleh dipertentangkan. Kalau betul ada informasi itu, dalami dong. Ya, tindak lanjuti ya. Harus. Apakah itu bisa dibawa kepada penyidikan? Tentu lakukan penyelidikan. Oke. Nah, dimanapun payung hukum ada. Oke. Berarti KPK tetap pilih berarti ya? Terjebak dalam institutional culture. Oke, silakan Mas Yudi. Ya, padahal ini adalah KPK yang katanya dulu orang-orang berteriak melemahkan dengan revisi ada KPK yang kuat. Faktanya apa? 3 juta dolar Amerika loh ini. Iya, kalau emang benar, kan Pak Hasto diperiksa terus oleh penyidik. Betul. Hari ini kita lihat. Kenapa dia tidak menyampaikan kepada penyidik misalnya? Kan di dalam pertanyaan penyidik di akhir ya Bang ya, di BAP kan, apakah ada hal lain yang ingin saudara sampaikan? Itu daripada tadi. Toh di video itu kalau tadi kita lihat sampai akhir ya, saya sudah mendengarkan Pak Hasto kan mengatakan saya tidak punya buktinya. Ya kalau begitu kan. Tapi ada nggak, boleh nggak kita balik? bukti 3 juta dolar itu ada nggak? Boleh nggak kita balik? Balik gimana Bang? Kenapa KPK tidak tanya statement itu sebagai suatu petunjuk? Jadi jangan mengikuti ada omongan dugaan. tidak ada buktinya gitu. Karena Hasto diperiksa dalam kasus penyuapan. Makanya apakah ada yang mau disampaikan? Ya tidak, clear. 52 pertanyaan itu clear. Ya, tapi kalau dikembangkan oleh KPK, ditanya statement dia, pasti dia jawabnya dong. Kan ini kasus yang berbeda, kawan. Tidak bisa begitu Bang. Ini kasus yang berbeda bukan? Contoh Bang Nazarudin, saya bilang Nazarudin itu adalah kasus paling konkret. Ini bukan Nazarudin, ini Hasto. Oke? Apa bedanya? Ini beda, orangnya beda, kasusnya beda, oke? Kan itunya sama modusnya. Bukan modus, beda modus. Justice kolaborator. Beda modus. Tapi Karena Pak Hasto tidak mengakui perbuatan. Ini diduga kasus suap. Bang, kalau misalnya orang mengatakan ada begini, buktinya mana? Buktinya mana? Kan tentu ada bukti itu nggak harus dia ngomong. Yang lengkap. Harusnya KPK lebih proaktif. Ya, sebagai lembaga penegak hukum harus membuktikan tidak terjebak dalam institutional capture sehingga kehilangan independen sebagai penegak hukum. Baik, Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin ke Bang Kapitra. Bang Kapitra, sebetulnya apa yang menjadi dasar dari Pak Hasto sendiri mengatakan bahwa jika yang menginisiasi revisi Undang-Undang KPK ini bukan PDI Perjuangan, melainkan Jokowi? Dulu kan kayaknya senafas banget tuh. Nah, sekarang begitu udah berpisah atau pecah, sekarang Pak Jokowi dijadikan sasaran. Saya ingin menegaskan dalam pikiran saya bahwa ada pesan yang mau disampaikan. Bahwa KPK sebagai penegak hukum tidak bertindak independen, ya, tetapi digunakan oleh lawan politik untuk menekan, ya, atau melakukan protek kepada, ya, orang yang meng-hire-nya. Di mana nggak independennya? Yang meng-hire. Nggak independennya di mana? Coba Anda pikir ya, pelaku tersangka yang melakukan, yang menyuap dan menerima suap, semua udah selesai urusannya. Lalu tiba-tiba muncul, kalaulah seandainya ada perbuatan pidana diduga dilakukan oleh Hasto 5 tahun lalu itu, tempus delictinya 5 tahun yang lalu, kenapa tidak dilakukan penindakan? Kenapa hari ini yang saya sebut keterbelahan public opinion. PDI Perjuangan dan ini yang disebut dengan reality of the sublimation. Ini bahaya dalam penegakan hukum. Ya, ada apa 5 tahun lalu itu? Kenapa tidak tersangka pada saat itu? Iya,
Ada apa? Kau ada apa nanya? Ayo tanya lah. Katakan independen. Baik, silakan Bang Andi. KPK sudah independen loh. Coba ya kasus Juliari Batubara. Pas pada situ Pak Jokowi kan dari PDIP. Tapi kan diusut juga sama KPK. Akhirnya kan ditangkap pada zaman Covid loh. Pak Jokowi kader PDIP. Kader PDIP, Sesama presiden kader. ya. Dan KPK tanpa ada yang ngaling-ngaling ditahan tuh Juliari Batubara sebagai mensos. Artinya KPK independen ya? Ya, artinya KPK independen menurut Anda ya? KPK itu independen sampai sekarang. Jangan disamakan. Udah. Oke. Hebat. Enggak sebentar. Itu yang hebat. Itu tanda Anda membuka borok sendiri. Kenapa Batubara langsung pada peristiwanya terjadi, tempus delictinya terjadi, langsung ada action. Kenapa ini tidak? Ada diskriminatifkah penegakan hukum atau apa? Karena ini Hasto tidak terkait dalam peristiwa tindak pidana yang dituduhkan ke dia, yang hari ini menjadi tersangka. Kalau untuk itu, biar KPK berjantung. Tapi saya meluruskan bukan kalau tadi itu, bahwa KPK ini itu realitas politik itu yang saya hukum yang tanyakan. terjadi. Buktinya sudah Anda ada tidak zaman COVID. bisa Itu terjadi. nafikan Juliari bahwa Batubara 5 tahun itu. terlalu lama untuk menegakkan hukum. Paham tidak? 5 tahun untuk menegakkan hukum. Rezim diganti baru Hasto jadi tersangka. Ada apa ini? Ada concernable ya? Ada apa Bang? Kalau dikatakan KPK independen, mana buktinya? Sudahkah saudara melakukan penelitian? Itu kan? Kaji dong kebijakan-kebijakan yang dibuat. Lalu saudara menyimpulkan independen atau tidak independen. Ini adalah pendapat yang tidak berbasis. Sebentar, saya mau ngomong. Duduk dulu. Sebentar. Jadi oleh karena itu inilah pendapat yang tidak berbasis akademik. Saya membuktikan. Begitu ya. Bagaimana kekuatan daripada KPK itu independen? Coba kita lihat. Yang membuat pansel SK-nya presiden. Oke? Kalau andaikan saya presiden, Bang Purnomo, saya bikin panselnya, dia akan baca keinginan saya. Baru kemudian kita melihat, gitu ya. Artinya siapa yang lolos itu pasti dibaca. Katakanlah yang lolos 10, maju ke DPR yang 10 itu, udah 10-nya saya. Yang manapun diloloskan udah saya punya, kan begitu. Lalu kemudian sebentar, saya mau jelaskan bahwa ketika itu diputuskan seperti itu amat sulit bagi KPK untuk independen karena dia akan berutang politik. Coba saya kira dikaji teman-teman jurnalistik melakukan atau wartawan melakukan investigative reporting, bagaimana panggung-panggung belakang sehingga seorang itu lolos, sehingga Yudi demo kemarin. Dia tahu itu. Ya, Bang Yudi boleh menanggapi karena ini langsung nih. Tuduhannya kepada KPK yang tidak independen. Silakan Bang Yudi. Ya, masalah saya mau jelaskan belum clear. Ya, nanti dulu. Ya, ada waktu nanti Bang Heru. Ada waktunya buat ini ya. Mati nih. Enggak, silakan. Oke, jadi masalah KPK dituduh tidak independen, dituduh politis, pesanan, atau kemarin dikatakan nih KPK edisi Jokowi, itu kan hal yang biasa. Karena KPK kan adalah penegak hukum yang ujung-ujungnya adalah bagaimana ya proses ya penegakan hukum yang mereka lakukan itu kan nanti akan diuji di pengadilan. Bang Yudi, saya kira kontradiktif dengan upaya Anda kemarin itu demo ketika undang-undang. Loh, sekarang saya mau jelaskan dulu. Sebentar, saya mau jelaskan dulu. Saya mau jelaskan dulu. Ini kan kita ngomongin proses. Kan Abang bilang KPK nggak independen. Nah, kalau kita mengatakan bahwa ini ada pilihan sebagainya, kan ada proses pansel. Ya kan, ada proses ini dan sebagainya. Oke lah, ini sudah terpilih. Saatnya kita kemudian mengawasi. Betul. Nah, hal yang paling penting yang menjadi mahkotanya KPK ketika menangani kasus korupsi adalah ya, jangan ada kasus yang diada-adakan. Itu yang pertama. Jangan ada bukti yang dimunculkan padahal nggak ada. Ada keterangan saksi yang palsu. Nggak ada itu semua. Prosesnya pun harus jelas. Mulai dari proses di Satgas, proses di Deputi Penindakan, proses sampai dengan pimpinan. Dan kasus Hasto ini clear loh. Ya. Yang diadakan? 5-0. Yang diadakan maksudnya? Enggak, 5-0. Semua pimpinan setuju. Hasto itu naik. Itu yang pertama. Dan prosesnya juga jelas ya. Bang, sebentar. Kemudian yang kedua,
ketika kemudian dan Kapitra mengatakan bahwa ini kan sudah ada ingkrah dan sebagainya, kan hukum berkembang, ada bukti-bukti baru. Ketika permasalahan bahwa kenapa nggak saat itu menarik. Makanya kenapa kemarin KPK memeriksa mantan penyidiknya yang menangani Hasto Masiku dan menjelaskan mengenai permasalahan adanya Firly. Itulah sebabnya makanya Firly harus dipanggil oleh KPK. Saya sepakat. Siapapun yang salah, siapapun yang kemudian terlibat, itu harus Bagaimana mungkin bagi Yudi melakukan pengawasan sepanjang prosesnya itu ada yang tertutup? Belajarlah tentang manajemen pengawasan. Pengawasan baru bisa dilakukan kalau semua transparansi. Jadi ketika ada di panggung-panggung belakang pemeriksaan, karena itu dijamin oleh undang-undang, maka amat sulit kita katakan kita melakukan pengawasan dari luar. Ya, berarti karena abang orangnya begini. gitu, Bukankah ada pegawai KPK yang cawe-cawe kemarin? Ada kan? Kasus korupsi jadi nggak bisa lah dengan alasan pengawasan tidak bisa. Dibongkar. Jadi oleh karena itu sepanjang itu dilakukan di ruang-ruang tertutup, sulit untuk kita lakukan. Makanya jangan pakai istilah pengawasan. Oke, Bang Kapitra, ini pesanankah atau tidak? Karena tadi Anda mengatakan 5 tahun lalu seharusnya sudah tersangka dong kalau misalnya emang secara gamblang. Saya nggak ngerti tadi Yudi bilang 5-0. Itu pertama. Kapan? Loh, udah disampaikan ketika penetapan tersangka. 5-0 itu kapan? Loh, kemarin. Penetapan tersangka kemarin. Pak Hasto. Dan kita tahu, Bang. Saya tanya lo kemarin. Kenapa? Ada yang salah? Kapan? Ini belum ada luasa loh, Bang. Peristiwanya kapan? Ya, peristiwanya 2020. Siapa komisionernya? Berapa orang? Firly. Enggak, berapa? Komisioner itu 5 lo, nggak bisa tentukan oleh satu orang keputusannya. Keputusan di KPK itu kolektif kolegial, tidak personal. Ya. Apa yang terjadi? Kenapa diganti komisioner baru ini muncul? Ya. Itu juga harus menjadi kajian yang fair. Betul, Bang. Saya setuju, dibongkar semua. Siapa saja yang terlibat di tahun 2020. Kelima pimpinan itu, Bang, bahkan semuanya dipanggil oleh KPK. Setuju sekali saya, Bang. Sangat setuju. Bahkan saya bahagia, Bang. Tapi harus ada buktinya, itu kan intinya. Sekarang ada kesaksian. Betul. Sekarang begini. Ya, tadi Anda katakan juga. Ini berkembang. Emang ada pikir ini anak kucing berkembang-kembang. Ini peristiwanya sama. Peristiwanya yang dulu juga. Wah, tapi perbuatan dulu juga. Bagaimana muncul belakangan bukti baru? Loh, kalau ini ada keterangan saksi kayak pembunuhan, Bang. Terbuka ini beda. Ini semua saksi yang diajukan. Saya melihat pembunuhan tahun sebelumnya. Tidak dengar. Ini semua saksi yang diajukan ke pengadilan. Itu clear Hastonya di situ. Putusan pengadilan tidak ada satu kata pun nyebut Hasto keterkaitan dengan peristiwa ini. Lalu muncul sekarang, perkembangan. Apa yang dikembangkan? Ini bukan ini peranakan. Jadi peranakan. Bang Kapitra. Tapi sementara peristiwanya sama, pelakunya sudah diadili, ya. Lalu muncul yang baru. Ini yang harus dijelaskan. Betul. Apa buktinya? Sebenarnya perdebatan ini. Tapi gini. Iya, itu yang harus Bang Kapitra. Sehingga saya setuju. Kenapa juga? Saya setuju perdebatan ini sudah lama, Mas Yudi. Tapi yang dari tadi saya tunggu itu, kenapa yang 5 tahun lalu Hasto tidak tersangka? Nah, itu makanya Firly harus diperiksa. Loh, sangat penting. Komisioner ini 5 orang kolektif semua diputuskan tidak oleh satu orang. Betul, Bang. Oleh kolektif kolegial. Sepakat nggak, Bang, semua diperiksa? Sepakat nggak? Saya begini, saya bukan berada pada pihak sepakat tidak sepakat. Kita ini mempertanyakan ada injustice, ada ketidakadilan. Karena tidak ada kepastian hukum di situ, muncul belakangan yang merampas rasa keadilan. Ini yang bahaya dalam penegakan hukum. Politiknya ada kompromi dan konflik dan kompromi. Apa ini sebetulnya bagian dari itu saja? Artinya ada konflik yang dimainkan untuk kompromi di kemudian hari. Baik, pertanyaan yang sama juga bisa kita ajukan. Kenapa KPK harus memproses sekarang? Tak pernah saya lihat di KPK mengatakan bahwa 2 alat bukti yang sah itu kami temukan 2 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, atau kemarin. Itu pertanyaan yang sama juga kita ajukan. Nah, kemudian kalau itu ditemukan data itu 4 tahun yang lalu, kok sekarang baru diproses? Berarti ada rentang waktu, ada obstruction justice kemungkinan. Itu yang harus digali. Kalau sekarang dilaporkan, begitu ya, apa pekerjaanmu selama 4 tahun ini? Terus terang saya mau katakan,
Saya pansel di KPK untuk pejabat eselon. Saya termasuk yang kecewa dengan pola manajemen mereka. Harusnya bongkar. Lebih dekat mic. Harusnya bongkar semua. Bukan saja. Toh lembaga KPK ini lembaga yang kita danai. Tujuannya adalah pemberantasan korupsi. Tidak boleh menjauh dengan normatif. Harus proaktif. Seperti katakanlah mari laporan dan lain-lain. Hasto sudah membuka. Gitu ya. Bahwa ada keluarga Pak Jokowi. Langsung disebut nama lo. Artinya KPK harus proaktif juga. Menggali data itu, mendalami Hasto, panggil lagi, tapi tidak bagian dari pertanyaan. Tapi Anda yakin dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto? Ya bagaimana? Anda yakin dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto? Saya tidak bicara soal yakin atau tidak yakin, karena kalau tidak itu berbasis data, tidak sulit kita katakan yakin. Tapi artinya Hasto membuka seperti itu tidak mungkin tanpa data. Oleh karena itulah kita dorong bahwa buka saja. Lalu Pak Jokowi jawabannya kalau ada fakta hukum dan data hukum. Jadi bicara sebatas normatif. Kalau kita bicara normatif, bangsa ini tidak akan bisa selesai. Anda jawaban Pak Jokowi itu menantang. Bukan menantang. Justru saya mengatakan Jokowi sebagai mantan presiden kita 10 tahun harusnya oke, saya undang semua, katakanlah akuntan publik, bisa dikoreksi saya punya. Berani nggak mengatakan Tapi tidak mengatakan itu. Tidak mengatakan itu, justru itu. Artinya apa? Dia tidak proaktif juga membongkar kekayaannya. Boleh nggak? Jadi oleh karena itu sebentar sedikit lagi apa? Jadi oleh karena itu kalau jawaban Jokowi yang paling produktif untuk bangsa dan negara secara kualitatif, kami bersedia diaudit oleh akuntan publik itu baru jawaban hebat. Itu baru jempol. Baik, silahkan Bang Andi. Satu pertanyaan dulu. Bang Amerito sudah lihat belum bukti-buktinya secara visual? Dari mana mungkin saya tahu? Pertanyaan saya balik ke saudara. Ini kan asumsi. Ini kan asumsinya. Bukan asumsi. Saya bicara tentang komunikasi. Ini, karena tadi saya bicara tentang komunikasi. Masalahnya kan nyanyian. Pesan yang harus nyanyian tadi. Sebentar, kan? baik. Oke. Ya, ini kalau nyanyian ada dua tipe. Nyanyian sumbang dan nyanyian yang penuh dengan harmoni. Yang Hasto lakukan? Nyanyian sumbang. Kenapa nyanyian sumbang? Gaduh negeri ini. Iya kan? Dan terakhir kita lihat, kita nonton ini seperti nonton storytelling. Bercerita. Menarik dengan aturan-aturan katanya. Terakhirnya apa? Saya tidak punya bukti. Maksudnya apa ini? Penggiringan opini. Bahwasanya Presiden Jokowi itu di situ kalau misalnya tidak punya bukti, ini Sekjen PDI Perjuangan ya? Whatever. Mau Sekjen kita lihat ini adalah personalnya. Bukan jabatannya Sekjen. Ya, personal dia. Bukan orang sembarang. Kalau dia mengatakan Pak Novel Baswedan, saya punya bukti. Itu baru gentleman. Bukan orang sembarang loh yang menempati posisi jabatan Sekjen PDI Perjuangan seharusnya. Seharusnya begitu, ya kan? Tapi kalau dia mengatakan, gua punya bukti, saya punya bukti, buka aja. Jangan bermain sandiwara, bermain kayak drakor-drakor. Tapi menurut Anda ada nggak buktinya? Menurut Anda ada buktinya nggak? Saya katakan kalau ada bukti, ya itu buktinya sangat signifikan. Ya, kalau saya bilang keluarkan. Tidak ada, tidak ada signifikan. Anda mengatakan nggak ada. Signifikan berarti ada. Mungkin ya, gini, mungkin bukti-bukti dari OCCRP di copy dijadikan masukan situ. Karena begini simpel aja, pertanyaannya gampang. Kenapa dibawa ke Rusia? Kalau ini catatan dari Koni Bakri yang katanya ada dokumen skandal pejabat. Inilah menarik Bang Yadin, ya kan? Kenapa aku bilang gitu? Karena begini, itu kenapa dibawa ke Rusia? Bisa saja di situ ada catatan-catatan atau rahasia negara dibawa juga di sana. Ini kan dibuka. Dibuka semua nih sama notaris. Ya, si A, si B, si C. Ya kan? Satu. Yang kedua. Nggak, artinya apa? Berbahaya membawa Nggak dokumen. berbahaya dong kalau mau bawa ke Rusia. Kenapa nggak langsung aja bawa ke KPK? Nih, Jokowi dan keluarganya bermasalah. Baik. Konkret ya, konkret Begini, saya harus jelaskan. Pertanyaan Anda itu dengan jawaban katakanlah bahwa kenapa tidak dibawa KPK. Kita harus tahu dengan perubahan undang-undang yang dituntut oleh Bang Harahap tadi, ya kan waktu itu dia tolak bahwa KPK sudah di bawah eksekutif. Jadi bagaimana kita mentrust kalau sepanjang itu masih di bawah eksekutif? Jadi sia-sia saja begitu? Ya betul. Oleh karena itulah makanya undang-undang KPK yang diinginkan oleh saudara Harahap itu harus dikembalikan. Jadi oleh karena itu saya mengatakan begini. Kalau apakah itu ada kaitan politik, sederhana menjawabnya Bangku. Begitu ya. Bahwa kita melihat ketika Agus Raharjo dan kemudian itu setelah perubahan undang-undang gitu ya, bahwa di bawah eksekutif Agus Raharjo kan dimarahin. Artinya betapa powerfulnya seorang eksekutif itu. Oleh karena itu harus kita bersama-sama sekarang kembalikan kepada undang-undang. Nah, sepanjang pemerintah, siapapun pemerintahnya, baru kembali ke data Hasto gitu ya.
kalau kita bicara data Hasto sudah dikemukakan, bisa disampaikan ke Sudah ruang publik. dikemukakan tapi belum lengkap, Bang Emrus. Tunggu dulu, sudah milik publik. Maukah KPK? Kami akan tindak lanjuti terkait dengan itu. Bisa nggak dia audit kekayaan? Bisa saja loh. Kekayaan Pak Joko Widodo itu normal. Atau mungkin jauh lebih miskin atau lebih sedikit. Tapi bisa juga, sepanjang itu tidak mau dibuka oleh akuntan publik yang independen, sepanjang itu questionable. Karena apa? Kepemimpinan kita adalah kepemimpinan kualitatif, bukan kepemimpinan mekanistis, bukan kepemimpinan kalau semata-mata bicara itu, hukum. kan kita dalam LHKPN kan setiap pejabat negara. Abang, laporan kekayaan itu valid enggak itu? Abang jamin enggak? Ada loh yang berubah. Kalau Anda nggak percaya begitu, buat apa ada LHKPN, ada undang-undang itu? Sekarang saya tanya, angka yang dilaporkan oleh para pejabat itu ada nggak yang berubah? Ada yang nggak tidak sesuai? Baik, Bang Emrus, kita kasih kesempatan dulu sebentar untuk Bang Andi berbicara. Ya, silakan Bang Andi. Ya, sebentar Bang Emrus. Jadi kita fokus lah ya dengan gak usah melebar-lebar ini. Ini kan ada nyanyian mengenai Jokowi ini, gitu kan. Jokowi sudah katakan kalau saya punya bukti, silakan dibawa ke hukum. Kalau takut ke KPK, bawa ke kejaksaan, gitu loh. Buka semuanya, gitu kan. Ya kalau nggak percaya sama hukum, ya ngapain kita ada di sini? Ya kan? Gitu loh. Boleh saya penelitian saya. Lebih dekat Bang Emrus. Saya penelitian saya, doktor saya di bidang proses pembuatan undang-undang, pasal demi pasal. Undang-undang pasal demi pasal itu syarat buatan politik. Hati-hati, karena kadang-kadang DPR juga punya kepentingan siapa yang berkuasa di sana. Kadang-kadang ini salah satu contoh, dipakai diksi dapat. Sehingga jam karet. Oleh karena itu justru yang terbaik, kita bongkar bersama, boleh kita bongkar bersama secara kualitatif. Jadi tapi jangan tendensius tadi. Pak Hasto membuka datanya, Prabowo Anda kembali di Dua Sisi, saya ingin ke Bang Emrus. Bang Emrus, tadi sebelumnya Anda mengatakan bahwa Anda ini mengkaji undang-undang itu syarat dengan muatan politis. Bentar. Pernyataan dari Hasto Kristianto ini apakah juga syarat dengan muatan politis? Karena sekali lagi, bukti saya belum dapat jawaban soal bukti itu, Bang. Sebentar. Baik, silakan. Represi politik pada hukum itu tidak bisa kita tolak. Karena hukum itu produk politik, dibuat oleh lembaga politik. Komisioner KPK dipilih oleh lembaga politik. DPR. Hakim Agung pun dipilih oleh lembaga politik. Jadi determinasi politik pada hukum itu tidak terhindarkan. Tidak terpisahkan. Ya, sehingga semua pasti nuansa politiknya dominan di segala aspek. Karena yang jadi panglima sekarang itu politik bukan hukum. Jadi kalau terjadi politisasi itu hal yang biasa yang berakibat pada kriminalisasi. Itu realiti yang tidak bisa. Nah, kalau hal yang biasa kenapa kok diprotes yang Hasto sekarang kenapa diprotes? Ini soal keadilan dan equality. Soal kesetaraan di depan hukum. Lanjutkan. Baik, silakan Bang Emrus. Apakah yang disampaikan oleh Pak Hasto ini merupakan syarat dengan muatan politis dan buktinya? Kita kan dari tadi bertanya buktinya ada nggak? Semua aktor politik ketika menyampaikan pesan politik didrive oleh kepentingan politik. Oleh karena itu pasti politik. Oleh karena itu pendapat Pak Jokowi sama pendapat daripada Hasto itu pasti politik. Nah sekarang mau nggak kita clearkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau kita bicara untuk kepentingan bangsa dan negara, tidak boleh berpikir dan bertindak hanya normatif hukum. Tetapi kita harapkan sebagai pemimpin, Hasto bongkar saja datanya, buka saja. Lah kan bukan yang itu yang kita minta. Tunggu dulu. Artinya karena dia katakan, dia bongkar saja. Tetapi sebaliknya kita minta juga Joko Widodo. Kalau memang dia seorang negarawan, silahkan audit aku punya kekayaan. Dengan lembaga independen. Bagus sekali. Nah, kalau ini yang terjadi kalau ini yang terjadi saling meng-counter satu dengan yang tidak ada solusi apa yang dikatakan oleh Hasto, Pak Hasto ini, ya kan, minta diperiksa. Pak Jokowi sudah mengatakan, silakan kalau ada bukti, silakan ajukan aja. Kalau takut di KPK, bisa dikejar. Jadi Pak Jokowi mempersilahkan. Betul. Jauh lebih baik sebagai negarawan. Jauh lebih baik sebagai negarawan. 10 tahun saya presiden, saya minta audit. Kita bicara ini. Jauh lebih jempol. Kalau hanya menjawab meng-counter seperti itu, sama dengan politisi praktisi itu. Baik, kita berikan kesempatan dulu untuk Bang Andi, silakan. Ya, terima kasih Mas Adit ya. Jadi begini, ini kalau kita lihat banyak sekali nih penggiringan opini publik yang sangat negatif gitu loh. Jadi negara ini ya sangat disayangkan oleh ya pengamat-pengamat ya yang ingin mengadu domba kita ini semua.
Kalau kita lihat seperti itu. Hukum jelas adalah kita kedepankan untuk itu. Ya. Hukum itu janganlah dicampur dalam politik. Kalau kita bicara Pak Hasto di sini, ya, saya percaya dengan KPK 154 bukti. Ya, melebihi daripada itu. Ya, kita serahkan kepada KPK gitu. Ya, jangan sampai kita ini membuat opini-opini lagi, membuat kegaduhan-kegaduhan lagi. Tadi kalau kata Bang Emeritus, Emrus. Bang Emrus, silakan. Emeritus. Ya, silakan. Profesor Emrus, ya. Saya juga paham lah untuk itu. Saya juga setuju kalau itu, ya Terima kan? kasih. Tapi kita harus mengedepankan hukum itu tadi dulu. Ya, keluarkanlah itu yang namanya jangan sedikit-sedikit. Kayak main Squid Game gitu. Ya, oke. Kalau Anda menantang, keluarkanlah. Bang Kapitra, tolong dijawab. Kapan pelaporan akan dilakukan ke lembaga antirasuah KPK? Kapan KPK mendalami statement itu dan memeriksa Hasto terhadap Pernyataan KPK adalah kita tunggu laporannya. Kalau kita tunggu berarti agresivitas mencari kebenaran itu tertutup. Itu yang harus penting dilakukan. KPK sudah menutup hal tersebut? Ya tidak lah, KPK kita lihat membuka sekali peluang. Kalau gini kan artinya kan Hasto itu hanya menembak dengan peluru kosong. Dia nembak dengan peluru air gitu kan. Kita kan hukum itu harus tegakkan walaupun langit kalau kena mata air itu juga kalau sekarang benar. faktanya apa? Nanti saya nuduh orang Anda terima 5 triliun dolar. Kan ketuduhan tapi nggak ada buktinya. Yudi, Bang. Anda paham enggak? Orang mengeluarkan statement itu tidak mungkin tanpa bukti. Bang, bisa pasti ada bukti. Bang. Tapi kalau dia ditindaklanjuti oleh KPK, pasti akan keluar buktinya. Kenapa harus takut, Bang? Kan tidak ada kata takut. Ngapain takut? Dia datang dengan tegak, kepalanya datang. Bang Kapitra. Bang Kapitra. Ya. Dia datang, dia berani. Jadi kapan bukti itu akan dikeluarkan? Ya. Jadi kapan ya bukti itu akan dikeluarkan oleh Pak Hasto? Itu yang penting silakan kan? tanya ke Pak Hasto ya, kapan mau dikeluarkan ya. Tapi gini, ini video pertamanya Pak Hasto aja udah seperti ini. Saya nggak kebayang seperti apa video berikutnya. Kan yang pertama aja udah kontroversi gitu kan. Pertanyaan aja. Itulah namanya, saya katakan gitu, supaya tidak kontroversial, gali kebenarannya. Siapa yang menggali kebenaran? Penegak hukum. Ya kalau itu kan pemaksaan. Bukan pemaksaan. Boleh. Harus ada yang berani menyerobos sebagai suatu bentuk kebenaran. Saya satu aja. Boleh, silakan. Saya sama satu. Obor-obor ikan lele. Ayo buka le. Mantap. Ayo buka le. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Bang Emrus, terima kasih. Boleh, Bang silakan. Kapitra, juga kita minta untuk ke depan. Itu luar biasa itu. Kata closing yang bagus, kita tinggal tunggu bukti yang disampaikan ke Pak Hasto terkait 30 juta US dollar terkait dengan revisi undang-undang KPK. Demik ya 3 juta dolar ya. Wow, baik. sedikit toh. Betul sekali. Ya, silakan. Demikian Dua Sisi pada malam hari ini. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam bersama saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh Sarung Jab Mangga.